Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarni, NIM 90500122023, jurusan Perbankan Syariah. Materi yang akan saya jelaskan terkait manajemen investasi wakaf uang. Adapun submateri yang akan saya jelaskan terkait manajemen fundraising wakaf uang, investasi wakaf uang, pengawasan syariah pada investasi wakaf uang, manajemen risiko investasi wakaf uang, pola pendistribusian hasil investasi wakaf uang. Manajemen fundraising wakaf uang adalah proses strategis dan sistematis dalam menghimpun dana wakaf uang dari masyarakat untuk kemudian dikelola dan dikembangkan sesuai prinsip syariah. Fundraising ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah wakaf uang yang dapat dimanfaatkan secara produktif demi kemaslahatan umat. Metode fundraising wakaf uang. Terdapat dua metode utama dalam penghimpunan dana wakaf uang. Fundraising langsung, direct fundraising. Metode ini melibatkan partisipasi langsung dari wakif, pemberi wakaf. Proses interaksi dan respon dari wakif dapat dilakukan secara seketika. Contohnya adalah direct mail, presentasi langsung, telefundraising, dan direct advertising. Metode ini memungkinkan calon wakif segera melakukan donasi setelah mendapatkan informasi lengkap dari pengelola wakaf. Fundraising tidak langsung, indirect fundraising. Metode ini tidak melibatkan partisipasi langsung wakif pada saat penghimpunan. Teknik yang digunakan lebih fokus pada promosi dan pembentukan citra lembaga wakaf agar masyarakat tertarik dan percaya, tanpa ada transaksi donasi langsung saat itu. Contohnya adalah advertorial, kampanye citra, image campaign, event, relasi, referensi, dan mediasi tokoh masyarakat. Investasi wakaf uang adalah pengelolaan dana wakaf yang diberikan dalam bentuk uang tunai dengan tujuan mengembangkan harta wakaf secara produktif dan sesuai prinsip syariah Islam, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Pengelolaan ini harus menjaga pokok wakaf agar tidak berkurang dan hasil investasinya digunakan untuk program pemberdayaan umat. Instrumen investasi wakaf uang. Menurut peraturan dan praktik di Indonesia, wakaf uang hanya boleh diinvestasikan pada produk keuangan syariah resmi, seperti deposito mudharabah dan musyarakah di bank syariah, surat berharga syariah negara, SBSN, atau sukuk, yang saat ini menjadi instrumen unggulan karena aman dan memberikan imbal hasil kompetitif. Obligasi syariah, ijarah, dan mudharabah. Instrumen syariah lainnya yang sesuai dengan ketentuan UU dan Fatwa MUI. Investasi sektor real seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah, UKM. Dan usaha mikro dengan prinsip bagi hasil, yang juga dijamin keamanannya melalui lembaga penjamin simpanan atau asuransi syariah. Mekanisme dan pengelolaan. Pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh nazhir, pengelola wakaf, melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, LKSPWU, yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama. Contohnya di Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, BWI, bertindak sebagai nazhir dalam Gerakan Nasional Wakaf Uang, GNWU. Distribusi hasil investasi. Hasil investasi wakaf uang digunakan dengan proporsi 90% untuk program pemberdayaan umat dan penerima manfaat wakaf, mauquf, alaih. 10% untuk biaya operasional nazhir sebagai pengelola aset wakaf. Pokok wakaf uang tidak boleh berkurang dan harus dijaga keberlangsungannya. Pengawasan syariah pada investasi wakaf uang merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf uang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini melibatkan beberapa pihak dan dilakukan secara menyeluruh agar dana wakaf tetap aman, pokoknya tidak berkurang, serta hasil investasinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat. Mekanisme pengawasan syariah pada investasi wakaf uang. Lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang,
LKSPWU hanya lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk dan mendapat izin dari Menteri Agama yang dapat menerima dan mengelola wakaf uang. LKSPWU ini berperan sebagai pengelola dana wakaf yang profesional dan sesuai syariah. Peran Nazhir, seperti Badan Wakaf Indonesia, BWI, bertanggung jawab mengelola dana wakaf uang. Mereka wajib menjaga pokok wakaf agar tidak berkurang dan menginvestasikan dana hanya pada instrumen keuangan syariah yang resmi dan diawasi negara. Dewan Pengawas Syariah, DPS Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang memiliki Dewan Pengawas Syariah yang memastikan seluruh aktivitas investasi dan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Agama, serta masyarakat. Pengawasan aktif berupa pemeriksaan langsung terhadap nazir minimal sekali setahun, dan pengawasan pasif melalui pengamatan laporan pengelolaan wakaf. Audit dan akuntabilitas. Pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan auditor independen untuk melakukan audit keuangan dan kepatuhan syariah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang. Regulasi dan pedoman. Pengawasan pengelolaan wakaf uang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009, serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur tata kelola wakaf uang dan investasi syariah. Manajemen risiko investasi wakaf uang adalah serangkaian proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana wakaf uang agar investasi tetap aman, produktif, dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah meminimalkan potensi kerugian sekaligus memaksimalkan manfaat sosial ekonomi dari wakaf. Jenis risiko dalam investasi wakaf uang. Risiko finansial, fluktuasi pasar keuangan, perubahan tingkat suku bunga, dan inflasi yang dapat mengurangi nilai aset wakaf dan hasil investasinya. Risiko operasional, kesalahan dalam manajemen sehari-hari, pemeliharaan aset, dan pengelolaan keuangan yang dapat mengganggu kelancaran investasi. Risiko kepatuhan syariah, risiko terkait pelanggaran prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maisir yang harus dihindari dalam investasi wakaf. Risiko eksternal, perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, dan faktor sosial politik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan investasi wakaf. Strategi manajemen risiko. Identifikasi risiko, menginventarisasi semua potensi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan wakaf uang. Evaluasi risiko, menilai dampak dan probabilitas risiko sehingga dapat diprioritaskan dalam pengelolaan. Pengendalian risiko, menerapkan strategi mitigasi seperti diversifikasi investasi pada berbagai instrumen keuangan syariah, penggunaan instrumen derivatif jika memungkinkan, dan pembuatan rencana kontingensi. Pemantauan dan evaluasi, melakukan monitoring secara kontinu untuk memastikan strategi pengendalian risiko tetap efektif dan relevan dengan kondisi pasar dan regulasi yang berubah.